Saya berharap aparat penegak hukum segera memprosesnya itu agar tidak menimbulkan kericuan-kericuan atau reaksi-reaksi yang kita semua tidak inginkan. Kristen kan cuma dijejelin sama ayat Alkitab sama Kusyaku, tapi kan gereja Yasminnya tetap aja masih tutup sampai sekarang. Terus ada lagi GPDI, nggak boleh ibadah. Menterinya katanya moderat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Berulah kembali, Paul Zhang harus siap-siap kena red notice. Diketahui dugaan penistaan agama kembali terjadi dan menjadi perbincangan publik belakangan ini. Ada dua peristiwa yang muncul, yakni video desak Made Darmawati yang diduga melakukan penistaan agama Hindu. Dan yang terbaru dan masih terus berlanjut, yakni Joseph Paul Zhang yang diduga menghina Islam. Menteri Agama Yakut Koudil Qomas menduga yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang alias Cindy Paul Surjo Mulyono dengan mengaku Nabi ke-26 mengarah ke penistaan agama. Yakut juga meminta aparat hukum untuk menindak tegas kepada setiap orang yang melakukan penistaan agama tanpa pandang bulu pelakunya. Yakut menilai tindakan menistakan agama tidak dibenarkan atas alasan apapun. Ia mengapresiasi langkah aparat hukum dalam menindaklanjuti dan mengambil tindakan atas laporan ujaran yang mengandung penistaan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Nah, khusus untuk kasus Joseph Paul Zhang ini, saya berharap aparat penegak hukum segera memprosesnya itu agar tidak menimbulkan kericuan-kericuan atau reaksi-reaksi yang kita semua tidak inginkan. Berani tampil kembali, Paul Zhang merespon peringatan dari Menak tersebut. Paul juga sempat mengklaim dirinya lebih Pancasilais dibanding Gus Yakut. Hal itu dikatakannya saat dia mengaku sempat dituduh anti-Pancasila. Awalnya, Paul bicara soal hoax bahwa dirinya buron. Lalu, dia mengatakan hoax sebagai buah dari agama. Dalam tayangan ini, Paul juga sempat menantang Gus Yakut untuk berdebat soal agama. Paul juga bahkan menyinggung jika aparat hanya akan bertindak apabila yang dilecehkan adalah Nahdlatul Ulama dan ulamanya. Ia juga mencontohkan kasus Ustadz Maher At-Tuwailibi yang dipenjara karena menghina Habib Yahya bin Lutfi. Padahal menurut dia, Ustadz Maher juga kerap menghina ajaran Kristen. Namun, dia hanya diproses karena menghina NU. Katanya sila kesatu ketuhanan yang Maha Esa menghormati semua agama, gereja kami ditutup terus. Contoh hari ini aja lah Yasmin yang sudah konstitusional, dokumennya lengkap. Kusyaku bisa apa coba? Kalian orang Kristen kan cuma dijejelin sama ayat Alkitab sama Kusyaku, tapi kan gereja Yasminnya tetap aja masih tutup sampai sekarang. Terus ada lagi GPDI, nggak boleh ibadah. Menterinya katanya moderat. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga melayangkan surat pada YouTube agar memblokir akun Paul Zhang karena berisi ujaran kebencian. Kominfo mengirimkan permintaan blokir ke YouTube untuk 7 konten, termasuk salah satunya konten yang berjudul Puasa Lalim Islam yang kontroversial. Kami sudah mengidentifikasi ada satu konten dari akun yang bersangkutan yang memenuhi unsur untuk dilakukan penanganan konten, yaitu takedown. Polri menyatakan jika Joseph Paul Zhang berpeluang dideportasi dari Jerman, sebab Paul merupakan tersangka kasus dugaan penistaan agama. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan pihaknya kini tengah mengajukan red notice terhadap Joseph Paul Zhang kepada Interpol di Prancis. Penyidik telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Sebaliknya, penyidik juga akan melengkapi dokumen persyaratan permohonan penerbitan red notice terlebih dahulu. Ahmad menjelaskan dasar pengajuan red notice adalah penerbitan Joseph Paul Zhang sebagai daftar pencarian orang atau DPO sejak 19 April 2021 kemarin. Polri juga terus berkoordinasi dengan atas Polri di KBRI Berlin, Jerman. Usai dideportasi, nantinya pelaku baru bakal dijemput oleh pihak kepolisian Indonesia di Jerman. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sudah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO atas nama JPZ tanggal 19 April 2020 yang akan segera dikirim ke Interpol sebagai dasar Interpol untuk segera mengeluarkan red notice. Dubes RI untuk Jerman Arif Hafaz Ugroseno juga hingga saat ini terus memproses kasus tersebut. Bahkan, Arif juga menyebutkan jika Paul Zhang bukanlah warga Jerman, namun hingga kini tengah ditelusuri keberadaannya. Arif juga menyebut jika di Eropa, hate speech mengandung sara juga banyak terjadi dan tentunya juga terdapat delik hukumnya untuk diproses. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.